Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berkata Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat adalah kita bisa melaksanakan program bergerak akan dilaksanakan seperti berwujud pelatihan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah kita sanjungkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala SD 7 Hari Mulungu, yang saya hormati Ibu sebagai undangan dari SD 7 yang ikut bergabung dengan kita. Yang saya hormati Ibu Kaswaji sebagai guru bergerak kita, insya Allah akan diikuti dengan Ibu Nisa sebentar lagi insya Allah, dan yang lainnya akan menyusul satu persatu. Dengan adanya kegiatan hari ini, mudah-mudahan kita bisa terbuka hati, bisa menjadi perubahan di masa yang akan datang bagi yang sudah paham dan yang masih baru tahu. Dan marilah kita buka diri untuk mengetahui bagaimana dengan kurikulum merdeka ini, dengan adanya program guru penggerak ini, maka lebih terbuka wawasan kita, lebih bermanfaat untuk anak-anak didik kita yang akan datang. Seperti yang sudah kemarin melaksanakan perjumpaan dengan wali siswa, berarti kita bergerak ini bukan sendiri-sendiri saja. Dari kita dan elemen masyarakat lainnya, termasuk wali siswa, itu adalah sebagai penanggung jawab dalam dunia pendidikan Indonesia maju ke depan, insya Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh teman kita bisa menjadi daya semangat kita di dalam proses belajar mengajar untuk mengetahui kurikulum merdeka ini dan menjadi perubahan untuk anak-anak kita bergerak lebih cepat dari, walaupun kita di daerah pedalaman yang paling pedalaman, insya Allah semangat kita tidak kendur seperti di daerah perkotaan, insya Allah. Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini tentang budaya positif di sekolah kita ini, dengan judul budaya positif di sekolah kita ini, resmi kita buka, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 10 Kongsabe, kepada rekan teman sejawat dari SD 7 Kongsabe yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, dan kepada teman-teman sejawat satu sekolah yaitu SD Negeri 10 Kongsabe yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan, yaitu ingin sharing dan berbagi pengalaman atau berbagi materi dengan kawan-kawan semua, yaitu tentang budaya positif di sekolah.
bagaimana nanti kita akan meraih budaya positif ini di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan kita kasih contoh untuk di sekolah kita dan jadi contoh di gugus kita nanti bagaimana cara membuat budaya positif di sekolah. Juga teman-teman sejawat dari SD 70 Sabe nanti bisa juga bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas di sekolah masing-masing untuk mencapai budaya positif di sekolah. Pada hari ini kita akan bahas ada 6 topik. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi semua ini dari 1 sampai 6 berkaitan semua, yaitu sehingga menjadi budaya positif di sekolah dari ke-6 tersebut. Kita lihat satu persatu. Apa itu budaya kontrol? Apa itu teori kontrol? Menurut William Glasser, dalam teori pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendali diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendali oleh diri sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kita kontrol berperilaku dalam diri sendiri. Apapun yang merasa di dalam diri kita, baik anak maupun guru, itu kadang-kadang lost control. Mungkin saya sendiri lebih parah daripada teori tersebut, lost control. Begitu juga dengan anak-anak, karena perilaku itu terdapat pada diri anak sendiri atau pada diri kita sendiri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh kejadian masalah di dalam kelas kita masing-masing. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nanti kita lihat prakteknya bagaimana. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut menggunakan kritik, rasa bersalah, mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yaitu yang perlu diluruskan. 1. Guru mengontrol murid. 2. Penguatan positif efektif yang bermanfaat. 3. Kritikan dapat membuat orang bersalah, menguatkan karakter dia. Bukan kita langsung menegur, bukan kita langsung membenci, bukan kita langsung pokoknya yang agak dia anak itu membuat kesan kepada kita marah, ataupun kita sesama teman membuat kita terkesannya marah, seperti itu kritikan. Tetapi kalau yang membangun kritikannya ada kriterianya masing-masing. Yang kedua, dengan ada posisi kontrol, maka disiplin itu harus kita tegakkan. Kalau kita berbicara di kurikulum Merdeka Belajar, bayang kita itu disiplin nggak ada, karena anak bebas merdeka. Tapi bukan itu kata kuncinya. Disiplin itu adalah utama karena itu karakter. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, itu karakter yang utama. Disiplin itu tetap ada. Cara melaksanakan disiplinnya itu bagaimana? Bukan dalam ini sudah bebas, hai kurikulum Merdeka Belajar, kami bebas saja. Itu bukan. Karena ada kontrol yang kita bicarakan tadi. Yang ada pada sifat. Apa itu disiplin? Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari segala rangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Itu yang diutamakan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Bukan sudah merdeka ini, sudah.
Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan yang mana? Kemerdekaan di sekolah dan kemerdekaan pembelajaran. Bagaimana? Bukankah itu harus disiplin? Tidak ada. Di mana kemerdekaan, disitulah yang harus ada disiplin. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus kuat disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang akan diwajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi semua itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap dalam melakukan, kita sendiri wajiblah menguasai disiplin diri kita sendiri dulu. Sebelum mendisiplinkan anak, disiplinkan diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri tidak